Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Nama Sidam. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama Bapak Kadek Agus Winaya Putra, sering dipanggil Pak Kadek. Bapak tinggal di Jalan Pulau Obi, Banyuning Timur. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan mengajarkan pelajaran agama Hindu dan budi pekerti di kelas 2 dengan materi-materi yang nantinya akan Pak Kadek share melalui video pembelajaran. Anak-anak, nah sebelum Pak Kadek lanjutkan menjelaskan tentang materinya, Pak Kadek ingatkan sekali lagi, tetap anak-anak mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Yang dulunya 3M sekarang menjadi 5M, anak-anak. Apa saja itu? Nah, ini. Yang pertama, memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, itu ya pembagian dari 5M. Turuti anak-anak supaya kita terhindar dari COVID-19 dan jangan sampai anak-anak lupa akan sembahyang di rumah setiap hari, ya, karena apapun itu, ya, Tuhan adalah Maha yang menentukan, seperti itu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama, Pak Kadek akan mengajarkan materi Atma. Ya, materi Atma dengan kompetensi dasar memahami Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Ya, ini adalah KD-nya anak-anak. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa atau anak-anak dapat menjelaskan pengertian Atma. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, memahami Atma pada setiap makhluk hidup. Ini adalah tujuan pembelajarannya yang harus anak-anak capai, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Ya, Tuhan itu, ya, artinya Tuhan itu menciptakan alam semesta beserta isinya. Apa saja alam semesta itu? Ada yang disebut dengan gunung, ada laut, ada danau, ada pantai, manusia, hewan, tumbuhan, ya, itu diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Nah, tadi Bapak singgung mengenai manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiga itu disebut dengan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa dalam agama Hindu. Nah, tadi Bapak Kadek sudah katakan salah satunya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup, apa saja makhluk hidup itu? Yang pertama ada yang disebut dengan manusia. Yang disebut manusia itu siapa? Nah, nyanake dari orang manusia ento. Yang pertama, manusia itu ya seperti Pak Kadek, anak-anak itu yang disebut dengan manusia. Kemudian yang nomor B ada yang disebut dengan hewan atau binatang. Contohnya ada anjing, ada kucing, ada sapi, ada ayam, burung, dan lain sebagainya. Atau yang sering anak-anak pelihara, seperti itu. Itu adalah golongan hewan.
Kemudian ada yang disebut dengan tumbuhan. Tumbuhan itu seperti bunga, pohon buah seperti mangga, jambu, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Nah, manusia, ya, hewan dan tumbuhan, ya. Manusia, hewan dan tumbuhan ini disebut dengan makhluk hidup, memiliki ciri salah satunya bergerak anak-anak. Ya, bergerak, bernapas, berkembang biak, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang salah satunya adalah bergerak. Contoh seperti anak-anak, ketika anak-anak belajar disuruh menulis pakai pensil, kan anak-anak bergerak. Nah, kalau sudah bergerak, itulah yang disebut dengan makhluk hidup atau benda hidup. Kalau tidak bergerak seperti meja, kalau tidak ada yang menggerakkan, ya dia tetap di situ saja seperti itu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian salah satunya adalah bergerak. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah manusia. Ya, ini manusia. Contohnya bergerak. Ini lihat bergerak. Ada yang membaca pasti bergerak. Ini ada yang sepertinya menyiram bunga atau mencari data-data dari tumbuhan. Ya, pasti bergerak. Atau orang yang bekerja. Ya, ini adalah manusia. Kemudian, nah ini adalah hewan anak-anak. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh hewan. Nanti mungkin akan Pak Kadek memberikan soal, salah satunya menyebutkan contoh-contoh hewan yang anak-anak ketahui. Seperti ini. Ini bergerak anak-anak. Ya, hewan ini bergerak. Kemudian, nah ini tumbuhan anak-anak. Nah, ini tumbuhan. Tumbuhan, ya, bergerak dia. Bergerak. Kenapa bergerak? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang ciri-cirinya salah satunya bergerak. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bergerak karena apa? Karena di dalam tubuhnya ini ada atma. Ini yang akan kita bahas anak-anak. Atma. Apa atma itu? Nah, ini. Apa atma itu? Ya. Atma artinya percikan terkecil Tuhan yang ada di setiap makhluk hidup. Nah, Tuhan itu sekepingan, ya, sekeping Tuhan, percikan terkecil Tuhan itu masuk ke setiap makhluk hidup, ke golongan manusia, ke hewan, ke tumbuhan. Di sana dia masuk, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa hidup. Apa yang membuat manusia, hewan, dan tumbuhan itu menjadi hidup? Jawabannya adalah karena adanya atma. Apa artinya atma? Atma itu artinya percikan terkecil Tuhan yang ada di setiap makhluk hidup, atau yang memberikan kehidupan pada setiap makhluk. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, makanya jangan sampai anak-anak saling mencaci maki sama teman. Ya, karena di dalam tubuh teman anak-anak ada atma. Atma itu adalah Tuhan, percikan terkecil Tuhan, ya. Jangan sampai anak-anak saling mencaci maki. Jangan sampai anak-anak kasar terhadap hewan, ya. Karena dalam hewan itu ada atma. Ya, ada atma. Jangan sampai anak-anak sering atau tidak sayang kepada tumbuhan. Contoh, tidak menyiram. Karena dalam tumbuhan itu ada atma. Atma itu artinya Tuhan, percikan terkecil dari Tuhan anak-anak. Ya, makanya kita harus saling menghargai antar sesama, menghargai hewan,
menghargai tumbuhan. Kalau anak-anak memiliki hewan peliharaan, ketika jam memberikan makan, kasih makan. Kalau anak-anak memiliki tumbuhan, siram. Jangan sampai tidak menyiram tanaman. Kalau seperti itu artinya anak-anak menyakiti hewan, menyakiti tumbuhan, yang artinya anak-anak bersalah kepada Tuhan. Ya, berdosa anak-anak karena di dalam tubuh hewan dan tumbuhan itu ada atma, yaitu percikan terkecil dari Tuhan. Seperti itu anak-anak. Nah, cuma yang membedakan atma yang ada dalam tubuh manusia seperti Pak Kadek begitu pun anak-anak, namanya beda, disebut dengan jiwatma. Anak-anak, atma yang ada pada tubuh manusia disebut jiwatma. Kemudian atma yang ada di hewan disebut janggama. Ini janggama. Atma yang ada di tumbuhan disebut stawara. Nah, seperti itu anak-anak. Hanya namanya saja yang berbeda. Tapi atmanya itu sama, Tuhan, percikan terkecil dari Tuhan. Ini adalah kunci pokok pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Ingat ya. Nah, ini anak-anak juga bisa membuka halaman ya, halaman 3 ya, buku paket pengertian atma halaman 3. Mungkin anak-anak bisa baca ya. Bisa baca. Nah, bisa baca, kemudian tolong dipelajari. Ya, dipelajari, dibaca-baca. Seperti itu Pak Kadek hanya akan menjelaskan poin-poinnya saja anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini Pak Kadek akhiri dulu. Semoga anak-anak tetap semangat. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ingat melakukan puja trisandya atau sembahyang setiap hari. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.